Ini laptop, tapi kok pakai Snapdragon? Emang HP? Mari kita review. Apa kabar? Canggung sekali. Basa-basi. Oke, halo semua, kembali lagi di apa namanya ini? Apa nama segmennya, lupa aku. Review Station. Kita sampai di Review Station yang sudah cukup lama ya kita tidak mereview sesuatu ya. Iya. Kita datang di ini ya, di segmen Review Station di mana kita mereview semua barang yang dipinjami ke kita. Iya, yang berbaik hati gitu. Iya. Ayo pinjamkan Iya, gitu. sama yang kita beli sendiri kadang. Oh iya. Tapi kita lebih suka dipinjamkan sama brand-brand. Jadi buat brand-brand yang misalnya mau produknya kita review, di bawah Silakan. deskripsi nanti ada business inquiries ya. Oh iya. Nanti langsung aja hubungi. Tinggal klik aja. Karena salah satunya adalah kalau salah satu barang yang sudah dipinjamkan ke kita adalah ini. Ya. Nih, udah kelihatan nih dari Ya. tadi nih. Ini Dan barang-barang yang barang-barang yang kita review menjamin ngebus penjualan kan? Betul, karena kita bagus-bagusin. Enggak. Bagus-bagusin, ya. Kita review jujur Yes. dong. Dan hari ini kita kedatangan satu laptop yang di opening tadi sudah kita pertanyakan ya, laptop kok Iya, Snapdragon gitu. Unik nih, unik. Iya, jadi ini adalah laptop Acer Swift Go 14 AI. AI, ada AI-nya. Harus pakai AI. Harus disebut. Ini di apa? Disuruhnya gitu ya. Di sininya di user guide-nya panduan reviewnya Ya, ada AI. nih. Jadi Harus harus- ada AI-nya. Benar. Jadi ini memang laptop AI. Ini ada laptop AI yang paling murah saat ini. Yes, salah satu yang paling murah. Salah satu yang paling Salah satu yang terjangkau paling lah. murah. Yes. Karena kita tahu kan kalau ada laptop ada embel-embel AI, mahal nih. Ya. Oh, gini nih. Nah, Acer udah bikin yang murah dengan menggunakan prosesor Snapdragon X Iya. Plus. Kenapa dia pakai Snapdragon? Sebelum kita kesana dulu, Nah. kita mau promosi dulu. Kita Upstation punya yang namanya program Clipper Upstation. Ting, Nah, asik. itu dia. Waduh. Jadi Besar. apa nih programnya nih? Ini adalah program buat kalian ingin menjadi clipper profesional. Bener. Kenapa kok profesional? Karena dibayar. Bener. Kapan lagi clipper dibayar tanpa Iya. harus berharap Instagram ngebus ininya? Bener. Modal Betul. ngeklip doang dapat duit. Betul. Kapan lagi dibayar? Kapan lagi? Itu makanya ini sampai ada yang komen nih, Zilol nih, aku nak join tuh. Iya. Kalian juga berarti juga harus join karena ini adalah mungkin jalan awal ya buat kalian yang ingin jadi clipper profesional gitu. Bener. Daripada kalian ngeklip doang Nggak dibayar. engagement udah jelek, kagak ada yang bayar, kagak ada yang nonton. Nah, di sini Ini. kita dibayar gitu. Benar. Jadi buat kalian yang tertarik buat menjadi clipper profesional lagi, Yes. nah langsung aja copy nih link yang ada di caption. Atau buka aja IG Upstation, itu gue Iya. udah taruh di highlight. Dipin. Nah, yang, ini yang nih. sini nih. Di sini juga ada nih, di highlight. Oh, Udah gua highlight pasang. mana. Nah, Oh, ini itu klip tuh. acuan nih. Nah, langsung aja datang. Tinggal klik aja tuh. Ini. Daftar sekarang, tinggal diklik aja di situnya. Ini, Udah. Aku mau bang. Aku mau tinggal daftar Pakai aja di situ. laptop Acer. Anjay. Nah, ini Nah, langsung isi tinggal aja. isi aja terus submit. Itu dia. Habis Jadi itu, habis yes. itu kalian akan menjadi clipper profesional dan dibayar. Itu sebenarnya yang penting sih. Yes. Karena kita suka dibayar. Siapa yang tidak suka dibayar? Karena kita butuh uang. Semua orang butuh uang. Betul. Makan. Jadi kita tunggu partisipasi kalian di Oke. ini apa sih nama ininya, lupa gue. Upstation Clipper. Ya, Upstation Clipper Program. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita sekarang balik lagi ke segmen utama, Yes. yaitu Review Station. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop yang ini. Kita udah lama banget ya nggak nge-review laptop kayaknya. Lumayan lama. Terakhir itu kalau laptop Acer itu kita Maaf, HP saya tadi reviewnya. bunyi. Untuk review laptop tuh yang paling lama dan yang paling rame ya kalau saya itu Acer juga tuh. Acer yang anniversary gue inget itu Oh, iya. Acer yang ulang tahun yang warna silver pokoknya. Ya, Itu video kita yang salah satu yang paling laris ya. yang banyak yang suka kayaknya ya. Banyak yang suka karena memang itu laptopnya juga harganya terjangkau karena memang Acer kalau ngeluarin produk meskipun yang harganya terjangkau itu memang kualitasnya nggak kaleng-kaleng dan terbukti video yang kita bikin itu rame ya. Betul. Nah, Itu ketik aja dia. di sini nih. Mana sih? Di sini nih Acer gitu. Acer. Aku malah lupa sendiri tuh. Acer. Nah, ini dia. Acer Aspire Lite 25th anniversary. Nah, ini. Nah, itu salah satu Set. video Nah, kita ini nih. yang cukup ramai untuk saat ini ya. Ini yang
yang ini ya yang ada saya di situ. yang banyak sekali yang nyari gitu. Nah, makanya kita akhirnya pinjam lagi nih laptop Acer Swift Go 14 AI. Tapi emang kalau di dunia laptop Acer ya, yang ada embel-embel Go itu emang yang paling murah sih. Biasanya dan bukan yang paling murah ya, yang terjangkau. Terjangkau dan juga biasanya itu ringan sih. Go. Ringan. Nah, sekarang laptop ini gimana nih? Nah, coba kita soal desainnya dulu deh. Kita kayak biasa. Kita breakdown desain dulu. Yang paling kelihatan. Ini kalau kita tutup mati nggak ya? Matilah. Mati. Okay. Udah. Oke, soal desain dulu. Ini termasuk laptop yang sebenarnya kalau dibilang paling ringan di dunia sih tidak ya. Pasti sih. Tidak, karena secara angka ini beratnya ada di angka 1,32 kg. Oke. Dengan lebarnya kalau lagi ditutup gini ini 1,79 cm. Oke. Kalau dibuka, tenang, tidak apa-apa karena dia sudah kuat. Dia dibuka, agak panik. Kalau dibuka dia 1 cm ininya. Jadi ya nggak yang paling tipis, nggak yang paling ringan. Secara size bukan yang paling spesial ya? Bukan yang paling spesial. Sebentar. Kalau buat Acer 1,32 sih mungkin yang paling termasuk ringan ya untuk dibawa kemana-mana gitu. Tapi ya secara ini ya memang bukan yang paling ringan karena ini kan layarnya ukurannya 14,5 inci. Jadi memang tidak kecil-kecil amat. Jadi memang buat entertainment, buat kerja, buat kebutuhan mahasiswa yang terutama ya. Ini udah paling yang pas 14,5 inci gitu. Iya, dan enak dibawa kemana-mana juga. Meskipun ada yang lebih ringan ya, karena ada beberapa laptop yang klaim dia beratnya di bawah 1 kilo. Cuman ya harusnya nggak beda jauh ya. Cuma beda 300 gram. Harusnya tidak. Anggap tidak aja ya. inilah workout lah. Workout dikit lah. Terus untuk desain kita lihat di bagian luar ini ada ini ya. Ada tulisan Acer seperti biasa dan ini ada logo-logo yang. Itu logo apa? Bisa dibilang ini ciri khasnya Acer sekarang sih. Biasanya ada kayak apa ya? Ada kode-kode yang harus dipecahkan dan ada artinya gitu. Ini mungkin artinya AI. Ya itu kayak tulisan ini kayak huruf A, ini kayak huruf I. Iya kan? Ya mungkin ya. Nah, ini emang Acer suka sekali dengan gimmick-gimmick kode-kode ini ya. Kita kan pernah nge-review ini ya Helios dari Acer. Itu kan ada kode-kode yang harus dipecahin banyak tuh. Itu kalau kita nggak tanya sama orang Acer, kita nggak akan bisa mecahin itu. Emang. Dan pada akhirnya kita lupa. Emang aneh-aneh aja sih sebenarnya. Emang ya gimmick. Oke, secara desain sih ini termasuk yang elegan ya menurutku ya. Terutama di bagian luarnya ini dengan pilihan warna yang ini silver ya. Silver atau grey ya? Silver to grey silver gitu grey ya. sih, ya silver yang gelap simple, gitu. elegan, terus dia enak sih dibuka. Dan yang paling saya suka adalah engselnya. Mungkin bisa kelihatan nggak ya dari sini? Coba di zoom pakai kamera yang itu, set. Nah, kalau bisa lihat nih, ini kan ketutup nih. Pas dibuka dia ngangkat. Anjay. Ini harusnya ini udah jadi standar dari semua laptop yang ada di dunia gitu. Karena dengan ini lebih pertama ergonomis di ngetik. Kedua, karena dia naik dikit ya. Ya, kemudian buat sirkulasi udara di dalamnya dia lebih enak, lebih lancar karena dia bisa keluar lewat bawah lagi. Kayak kalau orang gitu jongkok gitu pasti jongkok itu lebih lancar daripada duduk gitu. Buat biar yang kemudian yang dipamerkan sama si Acer sendiri itu adalah sisi ini. Kalau mereka bilang nih, kita ada contekannya, sasisnya itu aluminium, tepi potongan berlian. Aduh gila, waduh. Itu ada. Apanya sih tepi potongannya sih? Nih sebelah sininya nih. Ini kayak jadi dia nggak yang kaku, tapi nggak yang round juga. Jadi mereka nyebutnya berlian gitu. Iya. Jadi ada lengkungannya. Jadi nggak patah. Jadi ketika kita pegang di sampingnya itu nggak ngerasa tajam. Betul. Dan yang aku suka sama bagian sininya tuh ininya sih. Dia kan ada tonjolan gini. Jadi ketika kita buka satu tangan, ada tempat buat jempol nih kalau kalian lihat nih. Buat gitu. Karena dia bisa buka satu tangan. Dan sampai 180 derajat. Betul, itu dia. Jadi buat kalian yang punya kucing, ini kita selalu bilang ya, kalau yang punya kucing, ini adalah laptop yang aman buat kalian. Karena kucing biasanya tiba-tiba lompat kan, tidak apa-apa. Iya, bayangkan kalau yang bukan 180 derajat, itu nangis patah, itu dia. Nah, kemudian keyboard kan kalau lu udah coba ngetik seharian coba impression lu gimana nih soal keyboardnya? Keyboard ini menurutku salah satu yang nyaman dipakai. Aku coba pakai Monkey Tab. Termasuk tinggi lah ini. Apa ukuran apanya kalau ini? Speednya persenannya. Word per minute word per minute, word per second. Itulah pokoknya lah. Buat ngetik enak, posisinya mungkin kalian bisa lihat ya. Ini udah pas banget sih buat semua jalan, dijangkau dengan nama, kecuali ini.
Saya adalah orang yang selalu menggunakan delete dan saya membenci tombol power yang ada di sini. Aduh, itu memang isu yang ini isu yang sebenarnya mungkin semua orang ya. Kenapa? Tapi ya bagusnya sih kalau dipencet sekali dia nggak apa-apa emang. Bener sih, cuma kan tetap aja pada akhirnya kita mau nge-delete tidak langsung ke delete gitu. Iya, itu mengurangi sepersekian detik dari kecepatan kita bekerja gitu. Bener. Kenapa nggak pindah tombol power misalnya ke samping gitu, ke sini gitu kan? Iya, atau misalnya ke tempat lain yang lebih enak gitu. Gue ngerti maksudnya taruh sini biar elegan kan, kelihatan clean, clean. Tapi ya ganggu sih. Ini gue setuju sih, karena tetap nggak enak gitu. Menyusahkan. Iya. Betul, menyusahkan banget. Tapi ya sudah, secara keseluruhan dimaafkan dengan tombol yang enak di semuanya. Tapi bentar, ini bukan tombol power biasa. Oh ya, karena ini juga termasuk fingerprint. Anjay. Jadi nggak kelihatan kayak fingerprint. Kalau misalnya laptop lain kan mungkin biasanya di sini kayak terutama itu tuh yang apel kegigit. Ini malah dia sendirian gitu di situ. Kalau ini kan kesamar sama tombol power. Jadi sekali pencet 2-3 hal langsung terdayung gitu. Karena nyalakan sambil nyalain ini. Jadi aman banget karena ada fingerprintnya kan. Lebih secure ya. Ya kemudian dia juga udah 3 tingkatan cahaya. Dari yang nggak ada, terus ini lumayan redup. Terus ya begini, ini nggak kelihatan karena lampunya terang banget. Ini ada 3 tingkatan yang kalau dipakai di malam hari udah enak banget. Tapi warnanya putih aja ya. Warnanya putih aja. Bukan laptop gaming yang ngapain warna-warni buat apa? Bikin RGB tidak membuat kalian lebih jago bermain game. Tidak membuat Anda lebih jago. Itu hanya gimmick bikin sakit mata. Gimmick. Ya. Mending begini aja. Keyboard sih enak sih buat keyboard enak. Ini buat kerja enak banget sih. Touchpadnya juga enak tuh. Wah, touchpadnya udah lihat sendiri dong. Touchpadnya lebar. Kita tunjukin lagi nih. Touchpadnya lebar boy. Lebar banget dan dia di tengah. Yes. Dia touchpadnya udah ini tadi udah dicoba ya waktu kita geser-geser nggak habis-habis kayaknya tekanannya. Cuma mungkin ada yang langsung salah fokus. Bentar, kita kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mungkin nggak kelihatan karena dia mati. Coba kita nyalain set. Nah, itu dia. Apa tuh nyala-nyala tuh? Apa itu? Kok ada nyala-nyalanya? Coba jelaskan. Sejujurnya saya malas menjelaskan karena ini gimmick yang tidak penting. Yes. Oke, ini adalah kalau kata Acer ini adalah indikator aktivitas AI. Sesuai dengan namanya, Acer Swift Go 14 AI. Dia didukung dengan AI. Indikator ini apa sih? Jadi indikator ini akan menyala kalau misalnya kita membuka AI atau ketika AI-nya bekerja. Jadi ini kan ada tombol Copilot nih khusus nih. Jadi ini sudah laptop Copilot Plus. Sudah termasuk laptop ini. Jadi sudah disertifikasi oleh siapa namanya? Microsoft, yes. Jadi kalau kita pencet, nah langsung nyala kan. Jadi Copilotnya sedang berpikir muncul, ya dia. AI-nya nyala begitu. Saya sepertinya percaya dengan fitur itu menambah harga dari laptop ini. Ini yang bikin mahal laptop ini. Kalau ada gituan lebih murah. Harusnya lebih murah. Mungkin nih, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi ya overall secara desain aku suka banget. Kalau ngelihat dari samping dari ini misalnya lagi di luar itu gimana ngelihatnya? Dari samping maksudnya? Dari samping dari luar misalnya kita pakai di kafe nih, malu-maluin enggak? Tidak malu-maluin. Ini kelihatan kayak profesional aja, kayak lu lagi kerja kayak bisnismen atau pekerja kantoran yang lagi kerja di kafe, pengen kerja di Starbucks itu kayak tidak terlihat norak. Memang seperti laptop kantoran profesional pada umumnya sih. Secara looks gue setuju, gue suka ini elegan, ini tidak norak, warnanya gue suka dan size-nya oke banget. Yes. Ya ini dibuka kita bawa begini gitu kan. Iya, keren banget sih. Keren dipakai buat meeting gitu, profesional kelihatannya. Apa tuh? Tidak ada embel-embel RGB. Apa tuh RGB? Oke. Setelah itu exhaust-nya juga oke, Nah, sekarang kita ngomongin yang tadi soal layarnya gimana? Ini pakai panel apa? Kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Yes. Tapi ini adalah layar yang masih menggunakan LCD IPS 1920 kali 1200. Jadi dia masih WUXGA. Yes. Dengan color gamut-nya, color gamut-nya asik nih, 100% sRGB. Oke, jadi buat ngedesain tuh jadi buat ngedesain harusnya tidak ada warna yang tidak sesuai, tidak akurat gitu. Harusnya sih ini memang cocok buat para desain-desain, tapi ya bukan desain yang kelas langsung profesional atau segala macam. Mungkin yang desain-desain tipis kayak CapCut, Adobe Lightroom kayak gitu-gitu mungkin segitulah. Tapi yang tetap membutuhkan warna akurat ya itu masih oke lah. Nah, tapi refresh rate-nya sendiri berapa nih untuk ya udah 120 Hz. 120 Hz. Jadi buat nonton film harusnya sudah lebih ini ya.
lebih advance lah. Lebih advance ya. Lebih advance, bukan yang kayak kalau 60 Hz biasa ya udahlah. Standar kayak ya. kayak kita nonton di layar HP kamu yang masih 1 jutaan itu. Rasionya 16:10 standar. Tapi kecerahannya sih yang mungkin bikin aku bertanya-tanya gitu. Kenapa hanya 390 nits di maksimal? Nanggung ya? Nanggung, bukan nanggung sih, mungkin ya emang kemampuan LCD IPS memang cuma segitu gitu. Tapi jatuhnya kayak kalau dipakai, kalau memang tujuannya untuk bisnismen tadi kayak kita bilang gitu, yang looks-nya udah kayak bisnismen banget. Tapi bisnismen kan biasanya juga kerja di luar gitu kan, sambil ngopi, ngafe, nge-wuwu itulah atau apa, biasanya cari yang outdoor gitu. Takutnya layarnya jadi kurang. Jadi kayak kelihatan mesti gitu. Kerja kayak gini nih. Iya. Ini apaan itu? Tidak gitu. Bisnismen kan biasanya begini duduk. Dia mau ngopi gitu kan. Kalau belum begini. Nah, cuma kalau misalnya kurang. Kalau kita lihat di websitenya ya, dia juga nyediain opsi yang memang pakai OLED dengan resolusinya itu 2,5K. Ya, cuman memang bukan di spesifikasi yang menggunakan prosesor ini. Kebetulan. Di yang satu lagi. Kita bahas ya, merek di lain bagian ya. prosesor nanti. Yes. Ya. Dan sebenarnya di mana namanya di sini di websitenya Acer juga kayaknya nggak ada pilihan untuk yang ke sana gitu. Atau antara belum masuk ke Indonesia atau emang kita nggak lihat atau admin Acernya lupa masukin ya, kan. Bisa jadi. Ngomong soal layar ini tidak touchscreen ya. Oh iya. Walaupun dia sudah 180 derajat dia tidak touchscreen ya. Tapi ini harusnya sudah kuat sih. Ya lagi-lagi buat apa laptop pakai layar touchscreen itu menurut saya sangat tidak dibutuhkan dan bikin laptopnya mahal. Menurutku salah satu hal yang bikin laptop ini tidak terlalu terlihat mahal itu bezelnya masih lumayan tebal kalau kalian lihat ya. Coba kita terangin dulu. Oh iya. Jadi bagian sini mungkin untuk menampung kameranya yang sebenarnya ini yang bagian paling spesial, tapi akan kita bahas di akhir ya. Tapi bagian sini jadi kelihatan kayak tebel banget gitu. Tebel kanan kirinya ya. Iya sih. Ini bawahnya juga masih lumayan tebel walaupun tidak ada embel-embel tulisan atau kebutuhan sesuatu. Bener, gitu, harusnya kalau mungkin bisa ya dia bisa abisin yang di bawah. Iya. Kalau yang atas gue paham nih mungkin untuk compensate kameranya yang nanti akan kita bahas di belakang ya. Tapi bagian bawah ya mungkin bawahnya harusnya bisa lebih lebar lagi sih biar kelihatan sayangnya. Cuman sayangnya aja. Tapi ya balik lagi ini adalah Acer Swift Go. Yes. Go itu biasanya untuk yang entry levelnya, bukan entry level, terjangkaunya si Acer. Jadi ya wajar lah kalau ada beberapa bagian yang harus dikompromi di sini. Benar. Maklum aja. Nah, nih udah kelar layar nih. Udah layar. Oke. Sekarang kita ngomongin prosesor. Ngomongin soal layar. Kamu belum? Udah. Udah. Canda mulu. Oke. Sekarang ngomongin soal prosesor. Nah, ini yang kita singgung di awal. Kenapa pakai Snapdragon? Emang dia HP? Kalau misalnya kalian nggak percaya ini tadi harusnya udah kelihatan ya. Ya di sini nih. Ini kita zoom nih. Nah, kesini aja pak. Ya, ya tidak fokus. Gak apa-apa nanti kita kasih footage-nya. Dia pakai Snapdragon X Plus dengan kode XIP42100. Ya. Ini yang versi bawahnya ya. Jadi Snapdragon X Plus itu ada dua. Yang satu pakai kode 42, satunya pakai kode 64 kalau nggak salah. Kalau nggak salah aku juga agak lupa. Yang penting 60-an gitu. Ya, harusnya yang itu lebih kencang ya. Iya, dan ini yang versi entry levelnya gitu. Dia juga pakai GPU dari Qualcomm. Qualcomm Adreno X145 Graphics. Oke. Adreno itu HP banget sebenarnya. Makanya ketika gue denger Snapdragon HP, tapi ini laptop. Iya. Kayaknya Qualcomm-nya sendiri tuh lagi mencoba untuk memperlebar sayap karena bosan di HP mereka nggak ada lawan. Mungkin ini salah satu yang pertama kali ya yang pakai prosesor Snapdragon. Iya. Ada sih kompetitor lainnya gitu udah pakai Snapdragon, tapi ya ini salah satu pionir lah. Ya, dan salah satu yang kita dapat unit reviewnya kebetulan. Dan salah satu yang bikin laptop ini bisa lebih terjangkau untuk kelas laptop pakai AI. Karena dia udah punya NPU. NPU itu kan apa istilahnya? GPU khusus AI. Dia pakai NPU Qualcomm Hexagon yang udah sampai 45 TOPS. Jujur, saya tidak terlalu paham soal TOPS-TOPSan ini. Tapi tiap kita diundang launching laptop, presscon atau pamer laptop segala macam, TOPS ini yang paling dibanggakan oleh produk-produk laptop itu sendiri. Jadi ya menurutku 45 TOPS mungkin ya sesuatu yang dibanggakan gitu. Karena kalau user experience-ku ya sebagai kita kan content creator, kita ngetik, kita bikin naskah, kita bikin konten untuk sosial media gitu. Ya ini nggak terlalu kepake. Sesungguhnya sih nggak terlalu kepake ya. Iya. Cuman lagi-lagi ya
kebutuhan orang beda-beda ya. Kebetulan beda-beda. Siapa tahu emang ada yang memang prompter yang memang mau pakai AI banyak, akhirnya ya dia membutuhkan fitur ini. Enggak cuma kadang yang prompter itu dia nggak cuma butuh satu mesin. Yes. Jadi dia pakai ChatGPT, pakai Copilot, Gemini, terus pakai Claude, apalah segala macam itu. Nah, tapi di laptop ini dia menyediakan satu tombol khusus Copilot ya. Tadi kita udah bahas kan. Satu kali pencet dia langsung masuk ke Copilot. Laptop-laptop zaman sekarang juga udah pada kayak gini ya, terutama Acer ya. Terutama Acer itu yang paling bangga kayaknya. Iya, kita punya Copilot. Iya, kita punya tombol khusus Copilot. Mau yang Helios, mau yang gaming punya, mau yang Nitro dan yang ini sekarang yang casual apa sih mereka nyebut bukan casual apa ya? Konvensional? Bukan. Konservatif? Consumers. Ini ada laptop konservatif hewan. Beda. Jadi ya itu sih yang mereka banggakan soal laptop ini ya. Apalagi di belakangnya harus ada embel-embel AI-nya gitu. Kegunaannya buat apa? Nah itu tergantung penggunanya. Dia bisa nge-prompt apa enggak. Benar. Gitu. Ya emang di era sekarang apa sih yang enggak AI gitu ya, kan? semuanya harus ada gimmick-gimmick AI ya. Bikin HP harus ada AI-nya. Laptop ya wajib harus ada kita AI-nya. mendengar suara orang kesurupan. Bapak produser memang. Buat paling storage dulu, storage RAM, storage yang kita dapat ini yang versi 16 GB dengan memori penyimpanan 1 tera. 1 tera SSD. Ini yang paling kecil. Oke, SSD itu SSD-nya segitu. SSD sampai 1 tera. Oke. Untuk RAM-nya dia bisa ada yang sampai 32 GB. Tapi kayaknya masuk Indonesia cuma yang 16 GB LPDDR5X. Oke. Itu yang paling kenceng sih emang. Nah, lucunya nih sebenarnya Acer Swift Go 14 AI itu sebenarnya sebelum di tangan kita nih yang baru. Betul. Itu udah ada sebelumnya, cuman speknya beda. Pakai Intel Evo. Dia pakai Intel Evo. Yang kita baca-baca sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Secara ini ya, secara performa mungkin ya Intel masih lebih menang karena dia udah pemain lama di situ. Dan secara harga juga mirip ya. Secara harga juga mirip. Nah, kalau kalian ngecek di websitenya, mungkin nggak akan ketemu secara sebelahan, tapi harganya akan yang ditampilin itu akan sama gitu. Nah, nanti kita taruh di belakang. Kalau kita taruh sini mereka udah off pasti. Oh benar. Nanti kita kasih kesimpulannya di belakang ya. Kita kasih kesimpulannya di belakang. Kenapa kalian harus beli laptop yang Snapdragon dan kenapa harus pilih yang Intel? Betul. Nah, itu memang dua opsi yang beda yang bakal kita simpulin. Oke. Di yang sini, yang Snapdragon ini bisa dibilang kenapa pakai Snapdragon karena dia bisa lebih hemat daya dibandingin yang Intel. Itu yang dibanggain sama Acer-nya itu sendiri. Karena itu yang mereka tulis. Karena mereka sendiri ngeklaim baterainya itu tahan 28 jam. Wah. Jadi buat kalian pekerja yang suka kerja di luar tidak usah bawa charger. Mungkin itu ya alasan kenapa laptop ini lumayan berat. Karena kalau kalian lihat chargernya itu juga lumayan gede gitu. Tadi gue belum nanya tuh charger bricknya segede apa? Bentar. Harus diambil dulu ya. Santai. Mama. Agak panjang. Dia tidak terlalu besar, tapi ya untuk laptop yang kebutuhannya di bawah sehari-hari ini cukup banyak memakan space tas. Yes, ya sih, bener sih. Karena kalau saya boleh pamer laptop saya yang sekarang saya pakai, laptop saya di sana. Dia cuma pakai charger brick yang kecil banget gitu. Ya, yang ujungnya doang, ujungnya doang yang gede. Ujungnya doang terus kabelnya kan. Dan sekarang dia masih segini gitu. Yang ini makan tempat banget. Makan tempat meskipun ringan ya, tapi ini makan tempat. Dan mungkin itu dia yang jadi alasan kenapa laptop ini sebenarnya tidak membutuhkan itu. Jadi kayak kalian ngecas nih malam, terus pagi-pagi harus keluar kerja, harus WFC atau apa gitu. Ya udah bawa aja ininya, enggak usah bawa laptop, enggak usah takut baterainya habis karena diklaimnya 28 jam. Tapi pas saya coba memang mungkin enggak akan makan 28 jam ya, karena ya pemakaian saya kan agak brutal sebenarnya. Tapi aku masih dapat 1 hari sih. 1 hari ya? 1 hari lebih lah. 1 hari lebih itu full pakai laptop ini? Full pakai laptop ngecas. Ini tanpa ngecas, tanpa aku matiin. Oh iya? Kan ada biasanya kalau di gambar baterai kan ada ada pilihan mati setelah 3 menit nggak dipakai gitu. Ini itu udah aku matiin semua, aku biarin nyala, aku biarin nyetel video hidup Jokowi 10 jam. Ya aku ngetesnya pakai video hidup Jokowi 10 jam dari Kementerian Kegelapan. Dan itu masih nyala. Bahkan sampai teman-teman saya itu heran, itu laptop kagak dimatiin. Enggak. Ngapain? Masih hidup. Baterai masih banyak gitu. Berarti memang sisi plusnya banget emang dari segi baterai. Betul. Dan karena memang itu terjadi karena dia pakai prosesor Snapdragon X Plus yang dibanggain. Tapi ya kelemahannya jadinya ngecasnya juga agak lama ternyata. Oh ya? Jadi 2 jam setengahan untuk penuh. Dari nol ya, 2 jam setengah lah untuk ini. Iya.
Tapi ya karena saya ngecasnya malam hari, tinggal tidur bangun-bangun penuh. Udah gitu. Toh juga kadang-kadang kita pakai kerja sambil ngecas juga kan. Iya kayak, gitu. Itu bukan sesuatu hal bukan sesuatu yang gimana banget sebenarnya. Makanya sebenarnya mungkin charger itu tidak dibutuhkan. Mungkin dibutuhkannya cuma waktu di rumah buat ngecas, pas keluar udah nggak usah dibawa gitu. Itu sih yang dibagain sama mereka gitu. Oke. Nah, sebelum kita kalau ngomongin laptop nggak pas rasanya kalau kita ngomongin soal main game. Main game, betul. Kita pamer dulu ya Geekbench-nya. Nah, Geekbench-nya nih. Buat kalian yang single core, ini sudah kita tes. Wah, terang sekali. Iya, diturunin aja nih. Sat. Oh ya gitu ternyata. Ini hasil tes Geekbench 6 kita. Kita baru ngetes hari ini di suhu normal ya, ini berarti 27-28an lah kalau nggak salah. Single core-nya ada 2300 dan multi core-nya ada di 11.000. Ya, 11.078. Kemudian untuk GPU-nya, bentar saya pindah dulu. Aku pindah dulu mana nih? Nah, ini untuk GPU-nya dia ada di 9.500-an. Nah, sebenarnya kalau aku baca-baca ya dari pengalaman ini juga, kalau di bawah 2.500 itu jelek sih. Nggak terlalu mumpuni untuk main game. Yes. Dan ketika dicoba pun ya mohon maaf nih sir, mungkin emang kalian menciptakan laptop ini bukan untuk main game ya, karena apalagi ada embel-embel Go, emang mungkin bukan keperuntukannya bukan untuk gaming gitu, tapi ya kita tetap coba main game. Nah kalau untuk game-game casual, game-game kompetitif kayak Counter Strike, Valorant itu kita masih dapat ya lumayan lah, masih ada 100. Tapi ini ya 120 Hz mungkin harus di low. Kalau Counter Strike ya 30-40an gitu. 30-40 FPS. Kita juga sempat lihat beberapa orang main Genshin Impact. Kita tidak download di sini karena enggak. Kita juga sempat lihat orang main Genshin Impact dia di low itu 30-40 FPS. Yang mana dulu kita sempat ngomong ya kalau 28 FPS masih enak nih buat main game. Ternyata banyak yang protes. Kita bilang 30-40 FPS itu nggak nyaman buat main game. Kurang banget buat main game gitu. Jadi buat kalian yang berharap main game ini kan karena ada embel-embel Snapdragon, wah asik nih Snapdragon nih pasti jago buat game. Enggak. Ya, ini bukan Snapdragon 8 Elite. Apalagi kalau misalnya kalian yang berharap main game AAA, ini sepertinya bukan laptop buat kalian sih. Laptop buat kalian. Tapi mungkin kalian bisa itu kalau misalnya pakai yang versi Intel. Karena yang versi Intel itu kita buka aja. Karena yang versi Intel dia lebih ke balance in performance. Jadi dia buat main game lebih lancar memang secara klaim mereka gitu. Tapi dayanya harus ada yang dikorbankan gitu. Tidak terlalu lama kan. Nah ya orang main game juga sambil dicas kan. Bener, itu dia. Dan kita tadi juga ngelihat ya orang-orang yang udah megang duluan yang versi Intel. Dan memang itu sebenarnya kuat ya. Dia makan main game Shadow of Tomb Raider yang itu terkenal berat. Dia masih jalan di medium. Berarti memang Intel 40-50 FPS. Yes, 40-50 FPS. Dan itu ngebuktiin kalau itu emang kuat banget. Main Valorant segala macam tuh settingan high, nggak masalah. Iya betul. Jadi ya mungkin itu balik lagi ke pilihan kalian sih. Bener. Itu salah satu ini ya deal breaker kalau misalnya kalau pilih yang versi Snapdragon gitu. Bener. Tapi kalau kalian masih kekeh beli yang ini Snapdragon, kalian main Balatro aja. nih, main Balatro aja. Ini game yang kita baru download hari ini. Kalau Balatro nggak mungkin. Tiba-tiba ini ringan banget. Emang ringan banget. Langsung ini ya. Nah, wajar sih. Buat kalian para penjudai handal, penjudai yang tidak ingin dosa, kalian main ini aja gitu. Nah, kayak gitu aja. Intinya kalau mau pakai laptop ini kondisikanlah ekspektasi kalian. Mau main game-game yang ringan, kayak Balatro. Dan kalau misalnya buat yang pengen ngedit ringan, pakai CapCut segala macam itu masih capable. Tapi kalau buat game berat, ya bisa pilih varian yang Intel. Betul, itu dia. Itu untuk performa ya. Dan emang baterainya itu yang powerful banget. Itu plusnya kalian kalau beli yang versi Snapdragon. Nah, tadi kan performa kita udah ngomongin oke banget. Nah sekarang soal banget. AI, embel-embel AI-nya nih. Wah ini yang saya apa nih yang spesial dari si laptop AI ini yang harus kita sebutkan nama AI-nya itu? Saya sudah muak dengan AI ini karena sebenarnya ini sudah ada dari dulu. Tapi ya kita sebut lah. Jadi di touchpad ya, tombol langsung ke Copilot. Bukan malah baca. Tadi kita udah singgung dikit ya soal tombol langsung ke Copilot yang akan men-trigger lampu-lampu indikator apa namanya tadi? Lampu indikator aktivitas AI. Nah, itu nggak cuma buat di sini aja. Sebenarnya AI-nya itu lebih banyak berperan di kameranya. Oh, kamera. Karena ini kamera sih yang menurutku paling mahal sih. Yang paling bikin laptop ini mahal. Kenapa? Coba secara apa namanya tuh?
Apa nih? Spek kameranya. Dia pakai berapa tuh? Spek kameranya itu resolusinya 1440p alias 2K. 1440 itu emang 2K? 2K. Itu 2K, 2K. Oh iya. Kalau yang 4K kan 2160 kalau nggak salah kan. Ini 2K. Oh, nah, iya. Pertanyaan gua, laptop mana di price range harga segini yang ngasih kamera se-overkill ini overkill menurut gua. Dan tadi gua juga udah nyoba kameranya ya, dan itu menurut gua sebagus itu. Kelihatannya yo bro, santai. Oke, nah kita lanjut. Nah, tadi udah gua coba juga sempet ya, dan itu emang sebagus itu, dan karena dia resolusinya 4K jadi kelihatannya itu luas. Kayak nanti kita ini ya kasih lihat sudah masuk belum Pak produser? Nah, kita hilangkan dulu. Sebenarnya ini fitur tuh sudah ada lama banget sebelum AI lagi ini ya. Yes. Lagi lagi rame-ramenya gitu. Nah, di laptop ini kita kayak punya kayak banyak luas gitu loh. Iya, kayak luas banget men tuh. Dan jerawat saya kelihatan. Kan bisa lihat kayak ini wide banget sih. Iya. Ini luas banget, dan dia ini ada fitur yang auto framing kan, yang bakal dia ngezoom ke muka lu. Kita coba satu-satu kali ya. Boleh. Ini automatic framing. Sebenarnya ini yang aku jadi agak konsen ya. Dulu ini fitur ini sudah ada sebelum ada embel-embel AI gitu, dan sekarang kayak mungkin dipercantik dengan AI gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak gini, kita ke kiri dia akan kok tidak ngikut. Itu pakai yang ini kayaknya. Lu kesini, terus pakai yang bawah. Ini eye contact standar coba. Ini gue mikir dulu nih. Nah, tadi agak nge-lag ya. Oke, ngulang. Oke. Ini ada apa tadi? Fitur yang salah satu yang ini. Kita lihat ada fitur namanya automatic framing yang sebenarnya dia akan mengikuti kemana mata kita akan pergi. Ini agak lama ya emang. Emang kurang cepat ya. Agak kurang ini. Mungkin. Coba gue. Nah, kalau gue tadi berhasil nih. Sini dulu. Sini. Nah, coba kacamata. Memang agak tolol kayaknya. Emang mesti dimaki-maki dulu. Oke, ini adalah salah satu bagian AI dari laptop ini yang disematkan di webcamnya. Sebenarnya webcam ini namanya Acer Purified. Kalau di Mobile Legends Purified. Nah, ini salah satunya adalah automatic framing. Jadi mengikuti kemana mata kita pergi. Kalau misalnya ke kiri, coba ke kiri. Itu sini. Set dia akan coba mungkin bisa kayak di nah, karena dia kameranya wide banget ya, jadi kayak ngikutnya bisa kayak jauh banget gitu loh. Bener. Dan meskipun tadi lu bilang ini adalah fitur yang sebenarnya udah ada sebelumnya, tapi karena dia punya kamera itu 4K, 2K sorry, jadi pas dia ngezoom itu nggak pecah. Itu dia. Bagus. Benar, kebantu sama emang yang kameranya yang emang overkill banget. Jadi fiturnya jadi kayak bagus banget gitu loh. Iya betul. Dan sebelumnya ini cocok banget buat tuh dia langsung ngezoom gitu kalau begitu tahu ada dua orang gitu. Keren banget kan. Jadi fiturnya kepake banget gara-gara kameranya yang bagus. Kalau misalnya kamera 720p ngezoom deket burik. Ngapain dipakai? Ini juga ada portrait light. Ini ya kalau biar belakangnya agak ngeblur gimana ya. Ada background effect juga. Nah, ini tuh bagus banget tuh potongannya tuh. Iya, potongannya bagus. Tuh, ya buat bokeh gitu. Bokeh gitu tuh. Ya. Dapat semua tuh. Ini hilang nih. Iya. Bolongan bersih ya. Kelihatannya bersih ya. Bersih banget ya. Jadi buat meeting ini ada standar blur juga sih. Terus ada creative filters, itu udah banyak pilihannya. Nah, ada illustrated. Jadi kayak lu lihat nggak sih warnanya? Tuh. Kartun. Keren. Kelihatan ya nanti di video ya. Coba yang animated. Tuh. Kayak bencong gue. Gue berasa kayak bencong anjir. Kayak di make upin anjir. Yang illustrated bagus sih. Nah, ini namanya Acer Purified View. Oke. Tapi nggak cuma itu juga, karena ini mendukung buat rapat, buat meeting online gitu. Dia juga Acer Purified Voice. Jadi ketika ngomong tanpa headset ya, jadi benar-benar ngomong ke mikrofonnya ini, dia bisa ngeredam suara di sekitar. Jadi kalau misalnya buat meeting, buat apa itu pasti enak. Pasti aman aja gitu buat ngomong-ngomong, orang mau ngomong segala macam gitu. Nanti
apa namanya footage ya, footage dari. Sebelum ngomongin footage, gue mau ngomongin satu hal nih yang di sini. Yang tadi kita sempet mau mention yang ini yang suka muncul terus ini. Oh iya. Nah, sebelum masuk ke footage, kita mau ngomongin. Ya nanti kita kasih footage buat suaranya. Tapi kalian lihat dulu sesuatu yang menyebalkan dari laptop ini. Ya, ini tuh muncul terus. Ini muncul terus. Acer Quick Panel. Ya, sebenarnya ini ada fitur yang berfungsi bagus sih, yaitu di fitur Super Sharp. Ini kayaknya animasinya dihilangin. Kita animatednya saya merasa aneh gitu. Ya kan? Nah, coba kita lihat lagi. Saya merasa palsu tadi. Merasa palsu. Nah, kita lihat kalau misalnya kita matiin. Nah, ini kayak gini kan. Tapi kalau kita nyalakan Super Sharp-nya, jadi berasa lebih HD lagi. Nah, ini fitur yang sepertinya bakal dipakai banget. Sih. Ini ada portrait refinement yang mungkin kurang pakai, tapi Super Sharp-nya yang menurut gue kepake. Tapi ini bagian ininya itu yang agak annoying karena apa? Muncul terus. Coba dihilangin dulu. Kita bisa ada transparansi sih. Tapi misal kita hilangin terus kita exit. Enggak usah exit. Ini coba. kita back ya. Set. Nah, ini kita hilangin dulu biar enggak ada palsu-palsu. Naikkan lagi. Set. Muncul lagi. Tapi pas kita minimize, set. Tidak hilang. Menyebalkan. Harusnya ikut hilang juga dong. Jadi mungkin Acer kalau misalnya kalian mau membanggakan AI kalian, pakai AI-nya buat menghilangkan ini. Ini agak menyebalkan soalnya. Nah, baru ngomongin footage. Ini akan kita selipin footage dari suara Acer Purified View-nya. Acer Purified voice. Jadi suara mic dari webcam laptop ini. Ini footage-nya. Oke, ini sekarang kita ngetes video pakai webcamnya apa ini tadi? Acer Swift Go 14 AI Snapdragon X Plus. Panjang banget judulnya. Nah, katanya sih mic-nya bagus ya, mic-nya bagus banget. Tapi menurut gue sih oke banget ya. Tapi ini kualitas suaranya, apakah suara gue jelas? Apakah suara gue bagus? Coba kalian. Coba mati lampunya deh, boleh mati lampunya. Iya. Ini gue. Oh, tapi masih kelihatan, masih oke lah. Ya enggak sih. Ya burik lah. Hah? Bagus ini kameranya. Bagus ya? Masih bagus ya? Ya masih ya. Jadi kalau mati lampu ya masih ada kelihatan meskipun noise-nya di mana-mana ya. Cuman memang kameranya overkill parah sih. Gua sangat demen dengan kameranya. Ini Acer good job ngasih kamera yang overkill buat laptop ini. Nah, tadi kita udah ngomongin soal kamera, desain segala macam. Nah, sekarang fitur-fitur lainnya nih. Fitur-fitur lainnya dari laptop ini apa? Ada apa aja kira-kira? Wi-Fi segala macam. Jelas, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7. Oh, sudah ada Wi-Fi-nya ya? Yang paling tinggi dong. Masa laptop udah harga segini masih pakai Wi-Fi 5 kan? Nanti rebutan dong sama yang lain gitu. Wi-Fi 7 yang katanya sudah lebih kencang dari Wi-Fi 6E yang generasi sebelumnya. Jadi udah pakai yang terbaru. Terus dia udah pakai Bluetooth 5.4. Jadi buat kalian sudah punya TWS berjibun, kalian bisa pakai ini. Dan dengan ini ya lagging, kalau Bluetooth yang lebih tinggi lag suaranya apa sih namanya? Delaynya itu lebih tipis. Jadi tidak kentara seharusnya ya. Nah, lanjut soal port. Nah, port ini kita bahas di desain ya, tapi gak apa kita bahas di sini aja. Portnya ini dia ada, ini kita cabut aja dulu ya. Kita cabut dulu ya Bapak produser ya. Jadi dia ada set. Kelihatan ya? Oh, yang sini dulu karena ini kejutan. Set, dia ada USB, terus USB-A 3.2 dan dia ada 2 USB-C, udah USB 4. Dan salah satunya bisa dipakai buat ngecas. Oh gitu? Oh bukan bisa dipakai, harus dipakai buat ngecas. Jadi kalau kalian ngecas harus di yang sebelah sini. Ini ada logonya kalau nggak salah. Ada khusus ya? Jadi biar nggak ada, kayaknya bisa kanan kiri deh. Jadi salah satunya bisa dipakai buat ngecas. Satu lagi bisa buat HDMI port. Karena di sini dia tidak punya HDMI karena sebelah kanannya dia cuma ada satu USB Type C, Type A 3.2 sama dan audio jack 3,5 mm. Berarti untuk HDMI dia kasih dongle juga ya? Dia ada dongle di paket pembelian. Paket penjualan, paket pembelian ya? Paket penjualan. Yes. Oh iya, paket penjualan ya, salah. Di paket penjualan nanti dikasih dongle-nya gitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma mungkin PR-nya adalah kalau kalian lupa membawa. Ya kayak kita sekarang. Kita lupa membawa, jadi kita pakai yang eksternal. Iya benar. Punya kantor gitu. Benar. Itu tapi untuk portnya sih. Tapi emang port minim banget ya. Minim banget. Ya wajar lah ya dengan ukuran yang kecil, yang compact. Sebenarnya dengan adanya 2 USB Type C dan 2 USB Type A dan masih ada headphone jack, itu sebenarnya udah cukup sih untuk sekarang. Karena laptop sekarang untuk mengejar ketipisan ya biasanya cuma ngasih 2 USB Type C. Yang mana mungkin di Indonesia masih belum lazim gitu.
Ya, kebanyakan terutama di daerah ya. Kalau kalian ngomong Jakarta mungkin ya udah banyak yang punya. Tapi di daerah, terutama karena saya orang daerah, jadi saya tahu kebanyakan itu masih pakai flash disk, masih pakai HDMI kayak gitu, masih common banget gitu. Jadi ya sayang aja kalau nggak ada gitu. Ya, dan itu apa yang buat audio jack itu juga bagus banget sih, dia masih sematin. Untungnya masih ada audio jack. Jadi tidak melupakan user headset kabel. Gitu. Jadi dan juga buat ini nih, kalau misalnya kalian streamer, iya bener, dengan kamera yang bagus nih kan ini kameranya tadi kita udah bilang udah bagus banget. Iya, bener juga. Jadi ada USB ini audio jack, jadi kalian bisa tinggal colok aja gitu, nggak usah harus pakai ini dongle segala macam gitu. Bener sih, bener. Dan untuk penangkapan suaranya jelas lebih bagus kalau pakai ini headphone jack dong. Iya, tentu saja sih. Pakai USB dongle tambahan gitu. Yeah. Nah, ngomongin soal webcam tadi juga, dia sudah dapat ini proteksi. Jadi bisa ditutup kalau tidak dipakai. Jadi misalnya kalian nge-stream nih, kalian mau ke kamar mandi, jadi bisa ditutup kayak. Mudah ya, ada merah-merahnya ya. Kemudian dia juga ada fingerprint yang tadi kita jelaskan, dan dia udah didukung Windows Hello. Halo. Jadi dia bisa dibuka dengan muka. Oh, yang tadi lu coba ya? Iya, yang tadi kita coba. Yang tadi kalian lihat saya begini. Nah, itu lagi buka laptop pakai muka. Keren. Dan itu cepet loh, tadi gue lihat cepet loh. Cepet, termasuk cepet. Sebenarnya emang Windows Halo itu udah cepet sih, tapi dengan bantuan kamera 1440p kita bangga-banggain ya Acer nih, kita suka banget sama kamera. Kameranya overkill sih menurut gua. Dan ini nggak cuma ada di varian ini loh, di varian yang Intel pun di kameranya masih kayak gini. Juga masih bagus 1440p. Emang overkill banget, bisa dibawa kemana-mana dan bisa. Terima kasih Acer. Streaming ya oke banget. Dan audionya gimana nih? Audionya ini yang salah satu yang tidak saya suka. Oke. Karena audionya sebenarnya udah stereo, dia udah didukung DTS:X, tapi suaranya nyaring. Nyaring aja. Nyaring menurut gue ya. Jadi ya karena speakernya mengarah ke bawah ya, karena beberapa laptop kan sudah ada masuk lagi. Ada beberapa laptop yang sudah naruh speakernya di sini nih, di kanan kiri sini, jadi langsung nembak ke muka kan. Kalau ini dia masih ke bawah, jadi ya susul lah nyaringnya. Susul ya. Biasa aja lah, nggak jelek, tapi cuma di batas bersyukur ada. Yang penting ada lah ya. Iya, yang penting ada. Mungkin ada yang penasaran sama kualitas audionya, ya. Ini footage-nya nanti kita kasih. Oke, sekarang kita masuk di kesimpulan. Nah, gimana kesimpulannya? Menurut lo dulu deh. Gimana, ini agak berat ya. Terutama untuk yang versi ini ya, versi Snapdragon ya. Versi Snapdragon X Plus ini sebenarnya jujur aku agak bingung ini buat siapa gitu. Karena salah satu yang kita suka kan tadi kamera dan daya tahan baterai gitu. Bisa dibilang ya ini buat orang yang businessman yang sering online meeting, terus dia sering kerja di luar, yang dia tidak terlalu membutuhkan charger gitu. Untuk bekerja terutama. Karena bagaimanapun juga ini laptop agak kurang kalau buat main game. Yes, itu dia. Makanya gue jadi juga bilang kenapa mereka merilis versi Snapdragon, karena ini adalah opsi yang agak nanggung menurut gue. Agak nanggung. Nah, kalau gue sebagai user nih, gue akan pilih yang Intel sekalian, karena dengan harga yang sama dia lebih kuat ngegame. Performance-nya tuh lebih balance aja gitu. Sama ketahanan baterainya gitu. Berarti secara ini ya bisa dibilang secara user experience lebih imbang, lebih balance yang versi Intel Evo. Versi Intel mungkin baterainya tidak seawet ini. Iya. Termasuk yang awet tapi tidak se-overkill ini keawetannya. Tapi dia nge-compensate dengan kualitas performa gaming yang lebih kuat, lebih capable. Kayak dia main game apa aja itu kuat meskipun tidak yang di setting high banget ya. Iya, betul. Apalagi ditambah sama kameranya yang udah overkill banget. Betul, sama-sama 1440p. Jadi gue kalau mau jadi streamer, gue tinggal beli laptop itu aja. Betul. Gue nggak perlu beli webcam lagi, gue nggak perlu beli headset lagi karena memang suaranya udah bagus. Jadi kayak udah paket komplit. Gue akan pilih yang Intel. Makanya ini opsi yang memang nanggung sih. Cuma lagi-lagi kebutuhan orang itu beda-beda. Bisa jadi emang ini kalau buat kalian yang memang tidak gaming sama sekali, tidak ngegame, tapi buat yang memang bisnismen, emang buat yang desainer segala macam, emang pure buat kerja, ya mungkin ini bisa jadi opsi. Ini bisa jadi opsi yang menarik. Menarik, bener. Apalagi kalau kita ingat lagi-lagi apa tuh?
Lupa. Oke. Kalau kita ingat harganya juga, dia ini harganya ada di angka ini ya website resminya Acer ya. Itu ada di angka 14.999. Ya. 15 juta kembali 1.000. Benar. Untuk yang versi Snapdragon X Plus. Yes. Yang bukan lucunya, yang menariknya yang versi Intel Evo dia juga punya harga yang sama persis di websitenya 14.999, 15 juta kembali 1.000. Kok 1.000 sih? Satu perak. Oh iya, kembali 1.000, betul, kembali 1.000 dong. Ya, kembali 1.000 gitu. Ya mungkin bisa kalian temukan harga yang lebih murah ya ketika buka toko Pak Edi atau Sipo atau Libi-Libi kesebut lagi, nggak apa-apa. Tokopedia kalau mau taruh barang di sini nggak apa-apa. Boleh. Business Inquiries ada di deskripsi. Ya, ada yang lebih murah ya jualnya ya. Iya, menurutku dengan harga segitu sebenarnya itu bukan harga yang terjangkau untuk semua orang. Tapi benar memang sih. Kalau konteksnya kita bilang AI, ini yang paling terjangkau memang. Benar. Dan menurutku untuk siapa? Ini untuk orang yang mau kerja di luar tapi sudah punya PC di rumah. Dan dia yang pasti harus orang kaya. Benar, harus orang berduit. Jadi dia sudah punya PC gaming, udah punya kelengkapan segala macam, tapi dia pengen yang jalan-jalan sehari, tapi dia bukan pengguna ini apel kegigit. Benar. Jadi dia mau mencari apa ya yang awet baterainya. Ya, ini bisa jadi pilihan. Benar. Dan juga misalnya yang suka sering Zoom meeting segala macam atau mungkin yang suka streaming sedikit-sedikit. Ya, ini juga bisa. Masih ada nggak sih yang sekarang ini yang Zoom meeting online? Kan udah nggak ada PSBB segala macam. Kemarin gue preskon masih online. Iya, kemarin gue preskon masih online. Ada aja. Cocok banget buat orang-orang yang kerjanya remote dari luar negeri mungkin ya. Ya benar. Jadi bisa jadi pilihan gitu. Benar. Jadi tidak akan burik. Nggak perlu lagi beli webcam tambahan. Betul. Karena kalau malu ya kan keluar bawa webcam segede gini. Iya. Karena kalau misalnya dengan kualitas webcam yang sebagus ini, itu mesti nambah lumayan lagi sih. Betul. Jadi ini udah kayak ngehemat budget lu banget sih sebenarnya dengan webcam yang kayak gini gitu. Dan nggak perlu tambahan ini ya space buat di tas karena udah nggak perlu webcam tambahan gitu. Banget gitu. Tapi dengan harga 14.999 kemahalan nggak menurut gue sih agak ya. Tapi nggak tahu ya karena beberapa hal yang menurut gue bagus banget dari laptop ini. Pertama memang dari build quality-nya, gue akuin ini bagus banget. Untuk versi Go ya, walaupun ini memang masih mungkin ada rasa plastiknya, tapi rasa sudah terlalu mewah sih. Ini mewah. Termasuk touchpadnya ya, touchpadnya tadi udah dilapisin Corning Gorilla Glass. Jadi harusnya buat yang kegores-gores yang suka bawa pulpen sambil ngelamun gitu, ini aman banget. Ini aman banget. Jadi buat build quality menurut gue ini oke banget. Terus dari segi touchpad juga oke, sama kameranya yang overkill banget. Dengan semua itu dengan harga 14 juta. Kayaknya sih kalau lu punya duit dan memang kayak tadi lu bilang dia punya PC gamer, PC gaming di rumah, ya kayaknya sih sah-sah aja ya. Memang lagi-lagi kebutuhan orang beda-beda ya. Kalau memang yang budgetnya tipis, mungkin ini bukan buat kalian. Karena ini nggak bisa capable buat gaming segala macam. Betul. Gitu. Kalau kalian yang kayak istilahnya cuma punya satu laptop, nggak punya PC, terus nggak punya laptop lain ya. Nah, ini jangan. Mungkin ambil yang Intel. Intel bener. Ambil yang Intel. Bilang Intel aja karena lebih performance-nya sama ininya lebih balance gitu. Lebih balance untuk semuanya. Bener, ini lebih all-rounder lah. All-rounder betul. Jadi ya itu dia. Sama satu lagi yang kita komentarin soal lampu-lampu ini. Yang kita bilang tadi ya. Ini kalau nggak ada ini mungkin harganya bisa lebih murah. Mungkin jadi 13 juta, 12 juta nggak tahu. Karena fitur yang menurut gue tidak penting. Iya, kayak awal-awal dilihat, wih nyala, abis itu kayak gitu. Nggak bakal kepake. Toh juga pakai AI juga kita tidak butuh indikator kalau kita lagi pakai AI gitu. Iya benar. Pakai AI mah pakai AI aja gitu. Siapa sekalian tidak pakai AI gitu. Gimik-gimik yang menurut gue sih tidak perlu ya. Kayak cuman ada unsur magisnya kayak nyala, abis itu kayak udah gitu. Unsur magis kayak keren nyala. Abis itu kayak udahlah gitu, annoying gitu. Menurut gue gitu sih. Walaupun bisa dimatikan. Udah matiin aja. Kalau gue bisa matiin, mending gue matiin aja. Karena ada penting. Ada di Acer Sense nih, ada tombolnya sendiri nih bisa kalian matiin. Nah, itu yang kita sarankan ke kalian. Nah, ada tadi Acer Sense juga kita belum mention. Nah, ini tadi ada sedikit lah. Ini sama kayak punya Nitro dan juga Helios ya kalau yang versi gaming. Ini versi buat ngecek kondisi RAM, walaupun sebenarnya bisa kita cek di Task Manager ya. Ini biar aja lah, biar buat yang lebih user friendly lah, tinggal pencet aja udah langsung. Dan ini ada opsi bisa matiin lampu-lampu mengganggu ini, jadi kalian aman dari lampu-lampu itu. Ya, benar sekali. Oke, jadi itu dia mungkin ya soal review laptop ini. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya soal laptop ini, soal
Bang kalau buat ini gimana, buat itu gimana, langsung aja tinggalin di kolom komentar. Nanti bakal kita jawab satu-satu. Kita jawab satu-satu menggunakan video AI. Karena ini laptop AI. Kita bikin tung-tung-tung di sini. Kita bikin tung-tung sahur lagi ngomong gitu kan. Oke, itu dia sekian dari review laptop Acer Swift Go 14 AI. Snapdragon versi Snapdragon X Plus. Jadi buat kalian yang tertarik dengan laptop ini ya langsung aja datengin ke ini websitenya Acer atau cari di Tokopedia aja dengan kata kunci yang sama gitu. Kalau misalnya cocok ya buat kalian, kalau misalnya nggak cocok ya tidak usah dihujat. Benar. Biarin aja Acer berkarya di Indonesia. Udah 25 tahun bro dia di sini. 25 tahun loh. Udah tua, udah bawa bapak nih. Udah bokap-bokap. Oke, itu aja review hari ini dan kita ingetin lagi buat kalian yang ingin jadi clippers. Clipper profesional upstation. Langsung aja daftar ke ini. Langsung aja datengin ke IG kita di upstation.media di bagian buka highlight atau di pin komen. Pin komen juga bisa. Pin post. Langsung masuk ke formnya. Terus daftarlah jadi clipper profesional yang dibayar. Betul. Kapan lagi bisa jadi clipper dan juga langsung dibayar? Kan lumayan banget cuan. Oke, itu dia. Oke, segitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini dan juga apa lagi ya? Sosial media. Sosial media kita follow di Instagram kita dan juga TikTok. Upstation.media. Kita juga ada Discord. Kalau misalnya mau join. Dan buat brand-brand yang mau seperti Acer, produknya kita review dan kita pajang ketika kita mau. Nanti langsung aja ke Business Inquirers, kita ngobrol di sana aja. Dan kita janjian di sana. Betul. Dan jangan lupa visit juga website kita di www.upstation.media untuk review tertulis dari laptop ini. Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa lagi. Tunggu kita di review station berikutnya. Oke.